Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gafirina Alismin dengan IPM 02041102 dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari sini saya akan menjelaskan materi tentang Indeks Pembangunan Manusia. Lalu kita ketahui apa sih itu Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disebut dengan IPM. Nah, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, nilai huruf, pendidikan, dan standar hidup. Nah, IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PPPBB pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia atau LPM. Setiap tahunnya, IPM digunakan untuk kualifikasi sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga mengukur pengaruh dan kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Ada juga sejarah IPM. Nah, sejarah IPM ini menjelaskan tentang indeks pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang Nobel India, yaitu Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahmud ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Megan Desai dari London School of Economics. Nah, saat itu indeks ini dipakai oleh UNDP pada laporan IPM tahunnya. Nah, Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai pengukuran oleh karena batasannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih rinci dan membuat laporan pembangunan manusia. Nah, ada juga tujuan dan fungsi IPM. Tujuannya mengukur pencapaian pembangunan manusia secara lebih komprehensif. Kedua, menjadi alat bantu dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Yang ketiga, menyediakan data pembanding antar daerah dan waktu. Dan yang terakhir, mendukung pemerintah untuk memperhatikan sektor kesehatan manusia. Dan fungsi IPM itu pertama sebagai alat untuk ukur kinerja pembangunan manusia. Yang kedua, sebagai dasar pengalokasian anggaran, terutama dalam desentralisasi fiskal. Dan yang terakhir, sebagai indikator keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup. Ada juga manfaatnya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ada IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia, masyarakat, dan penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, IPM menggunakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan data alokasi umum atau DAO. Nah, dimensi dasar IPM itu menjelaskan mengenai kebijakan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia tahun 2018 karya Yusnia Anggraini. Dijelaskan bahwa IPM memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya. Yang pertama ada umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua, umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan. Dan yang ketiga, hidup saat kelahiran. Angka harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk bisa bertahan hidup. Nah, angka harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur panjang umur. Panjang umur seseorang berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat atau negara dengan penggunaan sumber daya yang tersedia berusaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduk pada dasarnya. Seseorang bisa bertahan hidup lebih lama jika dia sehat. Apabila dia menderita sakit, maka dia harus menuntut untuk memiliki percepatan kesembuhannya, datang ke fasilitas kesehatan sehingga dia bisa bertahan hidup lebih lama.
meningkatkan pendidikan berupa unsur mendasarkan dari pembangunan manusia. Harkat dan martabat masyarakat akan meningkat apabila memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Nah, selain itu, tingkat pengetahuan yang tinggi akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan karena masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam secara signifikan. Nah, pembangunan manusia dan bentuk berhasil belum berhasil apabila masyarakat rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah. Ada juga standar hidup layak, yaitu dimensi dasar pembangunan manusia. Yang terakhir adalah standar hidup layak. Indikator standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi. Ada juga jumlah yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan persentase penduduk miskin, PDRB real per kapita. Ada juga daya beli atau purchasing power part atau PPP, merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perbandingan harga-harga real antara wilayah. Nah, untuk mengukur dimensi standar hidup yang layak atau daya beli, UNDP menggunakan indikator yang terkenal sebagai real GDP per kapita adjusted. Nah, ada juga ringkasan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024. Yang pertama ada IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,2 atau meningkat sebesar 0,85% dibandingkan tahun 2003. Yang kedua, pertumbuhan IPM pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di tahun sebelumnya, dan rata-rata pertumbuhan selama periode 2010 sampai ke 2023. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan seluruh indikator dan bentuknya. Dan yang ketiga, IPM tahun 2024 dalam kategori tinggi, yaitu pada rentang 70 sampai 80. Dan yang keempat, mulai tahun 2024 BPS menjadikan angka IPM untuk 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 2 provinsi masuk dalam kategori IPM sangat tinggi, 30 provinsi dalam kategori tinggi, dan 5 provinsi dalam kategori sedang, 1 provinsi berada dalam kategori rendah. Nah, dan yang terakhir, provinsi yang mengalami pertumbuhan IPM tertinggi di tahun 2024 adalah Papua Pegunungan. Sedangkan provinsi yang mengalami pertumbuhan IPM terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.